Viti dari Treasure of Sukabumi. Nah, bisa dijelaskan Kang, Treasure of Sukabumi itu sebuah buku apa? Treasure of Sukabumi sebenarnya sebuah apa ya? Jadi sebuah karya sebenarnya. Jadi tahun ini alhamdulillah karyanya berbentuk buku gitu kan. Jadi Treasure Sukabumi tahun ini buku foto. Jadi Buku isinya tentang foto-foto Sukabumi dari ragam semua lini Sukabumi lah. Jadi dari alam, budaya, wisata, aktivitas manusianya gitu kan. Dan keindahan-keindahan yang ada di sini gitu kan. Jadi apa ya? Jadi kenapa ada Treasure of Sukabumi? Itu sebenarnya ingin menginformasikan bahwa Sukabumi itu banyak tentang yang bisa diceritakan gitu kan di sana. Jadi menceritakan image Sukabumi juga sebenarnya. Untuk mengenalkan Sukabumi ke Nah, luar intinya ya? itu Ya, seperti itu. oke. Nah, kenapa harus buku? Kan sekarang udah zamannya digital. Kenapa nggak rilis digital aja atau apa? Jadi buku foto itu belum ada di Sukabumi. Buku foto itu belum ada di Sukabumi dan salah satunya itu momentumnya takutnya nanti ada satu sering di kota orang lain, di kota orang lain daerahnya itu dipublisin buku tapi oleh orang luar daerah gitu kan. Jadi misalnya suatu daerah B misalnya di fotografernya oleh orang bukan dari daerah C gitu kan. Seperti itu. Jadi itu momentum yang memang sangat bagi saya mengilukan hati gitu kan. Kenapa harus orang luar yang mempublikasikan tersebut gitu kan. Kenapa nggak ada putra-putra daerahnya gitu kan. Nah, itu juga saya mengambil momentum tersebut bagaimana putra daerah yang bisa melalui karyanya gitu kan, melalui di bidang profesinya atau bidang yang disukainya bisa menginformasikan Sukabumi gitu lewat buku foto. Oke. Jadi ini satu-satunya mungkin Baru pertama kali buku foto Sukabumi. yang lengkap seperti itu. Yang Gitu. lengkap, Jadi istilahnya gitulah. Jadi kenapa buku foto yaitu. Jadi kenapa ada digital? Nanti mungkin di Treasure Sukabumi ke depannya mungkin digital, tapi saat ini untuk di buku dulu karena satu sisi untuk melihat buku itu sangat berbeda dengan digital. Ada rasa yang berbeda ketika melihat buku foto dan cuma di digital. Jadi ada rasa memilikinya gitu. Memiliki dan juga rasa ada ikatan yang kuat lah saat melihat buku dibanding melihat digital. Kalau digital sama aja sama kayak Instagram gitu kan. Iya, benar. Betul. Setiap hari kita bisa lihat gitu. Oke. Dan juga nanti ke depan juga nama kita akan tercatat sampai ke 20 tahun ke depan. Ketika sampai mati pun misalnya nama kita tetap ada gitu kan dan dikenal oleh orang lain. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi bisa jadi buku sejarah gitu. Iya, buku sejarah dan istilahnya bagi fotografer itu bagi sebuah buku adalah sebuah karya yang luar biasa dan pencapaian dan pameran dan buku adalah satu pencapaian bagi untuk salah satu fotografer. Sebenarnya pemain musik lah, itu adalah satu konser dan album. Iya. Itu seperti itu. Jadi suatu pencapaian yang memang harus bisa dicapai gitu bagi fotografer. Kayak seniman musik itu pasti konser, album seperti itu. Sama hal kayak fotografer lah seperti itu. Iya. Kalau fotografer mungkin ranahnya di situ. Ya. Terus dari situ bukunya sendiri rilisnya kapan? Nah, rilisnya nanti 27 September. 27 September. Di minggu keempat inilah. Dan nanti juga kita di tengah pandemi ini juga kita kan membatasi diri ya. Jadi dengan tidak membuat banyak berkerumun dan juga kita akan siarkan langsung di Sukabumi TV nantinya. Mantap. Jadi biar orang semua juga tahu ada buku foto ini. Jadi di tengah pandemi ini kita juga menjadikan solusi lah. Jadi kita siarkan langsung gitu. Oke. Jadi sebuah momentum Iman Firmansyah merilis buku fotonya. Nah, buku foto ini tuh pertama kali karya Kang Iman pertama kali atau memang ada sebelumnya? Untuk secara pribadi ini pertama kali. Pertama kali. Tapi sebelumnya juga pernah ikut kayak gabung lah, kolaborasi dengan beberapa fotografer untuk menemukan buku. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau untuk project pribadi, fotografer saya fotonya full semua itu ini pribadi. Tapi juga banyak dibantu sama orang lain karena ada editor, ada layout, ada kurator seperti itu. Nah, untuk buku ini sendiri ini tuh untuk semua kalangan kah atau untuk kalangan tertentu yang suka fotografi? Sebenarnya ini untuk umum sih. Untuk umum. Jadi secara fotografi sebenarnya biar bisa jadi ini kalau bikin buku itu harus ada benang merah yang bisa diambil. Iya. Jadi benang merahnya apa yang mau diambil nih?
untuk misalnya menampilkan informasi Sukabumi, berarti harus menampilkan Syahrilah Sukabumi, gitu kan. Biar diterima orang lain, biar gampang. Kayak misalnya foto pantai, di Sukabumi banyak pantai, ada Ujung Genteng, ada apa lagi, Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu. ada Cimaja dan lain-lain kan. Bagaimana itu orang tuh nggak bosan lihat fotonya. Bagaimana, jadi kita nggak bisa egois untuk sebagai fotografer. Kita pengen idealnya untuk memotret kapan sih? Sore sama pagi. Oke. Tapi nggak bisa juga kan untuk di sebuah buku tuh gambarnya semua orange, sore semua. Iya. Pagi semua nggak bisa. Jadi orang tuh bosen. Jadi juga kita membagi segmentasi ketika ada di pantai ini sore, di pantai ini sore, dan ini pantai ini pagi. Jadi biar orang tuh juga nggak terlalu jenuh dibuat di buku itu. Karena pembuatan buku itu bukan album foto, tapi ada juga penyampaian pesan yang ingin disampaikan di buku itu, gitu kan. Misalnya untuk ini kan mempromosikan wisata Sukabumi. Jadi buat buku foto itu bukan album untuk ditempel-tempel, tapi juga ada proses kurasi dan layout yang gimana untuk bagaimana orang tuh nggak jenuh dan menjadi tiap lembar tuh dia buka gitu, seperti itu. Oke, siap. Nah, jangan lupa tanggal 27 nanti September di mana? Live streaming di Sukabumi TV. Live streaming di Sukabumi.tv. Oke. Ya, ada apa? Ini ada pertanyaan di Facebook dari Irfan Alfarhan Syauri. Bagaimana langkah awal untuk memulai belajar fotografi? Nah, gimana Kang? Untuk memulai langkah itu sebenarnya kita mengenal fotografinya dulu. Terus juga di niatnya udah pasti ya udah ada. Tapi bagaimana kita itu mencari, saat ini mudah sih. Kita juga mau mulai dari mana? Kita lihat YouTube juga banyak. Mau secara skill teknik dasar fotografi dan genre fotografi itu banyak. Tapi kalau memang punya teman suka fotografi, kenapa enggak kita saling ngumpul dan saling bersilaturahmi tatap muka lah istilahnya kan. Untuk belajar bersama, sharing bersama, sharing bareng gitu kan. Tapi kalau di saat pandemi gini, boleh juga bisa lihat online juga banyak di workshop belajar workshop Zoom bareng, itu banyak sekali. Dan juga di YouTube juga banyak seperti itu. Jadi nggak masalah saat ini, nggak ada batasan untuk belajar fotografi dari mana, dari buku, dari YouTube, dari Google dan yang lain juga banyak. Komunitas juga terbuka ya untuk orang-orang yang baru belajar ya. Salah satunya itu kan untuk menambah regenerasi juga seperti itu. Oke. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Udah. Nah, dari Chelsea Putri di IG ya. Apa bagian terpenting dalam fotografi sehingga foto lebih berkesan dan berbeda dengan yang lain? Apakah ada yang harus diperhatikan gitu? Dari mungkin feeling atau apa gitu? Riset sebenarnya. Riset. Nah, jadi orang tuh jarang melakukan itu. Seperti halnya orang tuh kadang banyak orang yang ayo kita jalan ke sini yuk, motret ini. Jalan terus. Nggak sembarang riset, nggak riset dulu. Kita di sana mau ada apa nih? Di sini ada apa nih yang bagusnya pagi atau sore? Oke. Gitu kan. Iya. Terus juga kendala apa yang akan ada di sini gitu kan. Butuh cahaya seperti apa? Butuh lighting nggak sebenarnya gitu kan. Seperti itu. Jadi riset itu yang bagus sih. Ketika ada kita datang ke sana dengan persiapan matang, itu akan menjadi hal yang poin bagus di sana. Kita juga udah nggak capek karena momen tuh di sekian per detik itu hilang. Ketika kita udah tahu mau melangkah kemana, itu nggak akan hilang. Gitu. Jadi misalnya kayak motor olahraga, kalau dia udah pasti lari kemana, dia kita udah tahu. Gitu kan. Terus juga kalau memang misalnya, contohnya kayak di buku, kayak pembuatan buku ini, juga kita kan risetnya 3 bulan. Riset 3 bulan. Jadi riset 3 bulan, apa aja yang mau difoto, dan momen apa aja, misalnya kalau keceletuh di musim kering, akan nggak ada airnya kan? Nggak ada. Jadi kita juga perlu riset di sana. Jadi waktunya kapan, jadi angle-nya harus yang di mana gitu kan. Misalnya ada hunting bareng. Kita kan orang-orang misalnya fotografer, ayo hunting bareng yuk. Yang membedakan apa coba? Dia juga pemahaman. Ada nanti ketika ada dia motret nih bergumul di sini angle-nya bareng-bareng. Ketika orang dia minggir di sini akan jadi yang beda satu. Jadi ketika misalnya ada 5 orang fotografer, 4-nya itu sama satu sisi yang sama. Satu sisi yang sama, tapi ketika satu orang fotografer melimpir sedikit, itu akan menjadi foto yang berbeda. Maka itu yang akan dilirik oleh banyak orang. Jadi momentum ya. Jadi orang tuh ngelihat foto tuh sama, tapi ini kok ini beda ya satu. Jadi yang akan paling menonjol itu adalah satu. Gitu. Oke, jadi itu sebagai pembeda ya. Jangan jadi spesial. Jangan takut untuk berbeda dari yang lain ketika untuk hunting bareng gitu kan. Oke, itu tips-tipsnya dari Kang Iman. Nah, untuk kan kata Kang Iman juga bikin buku foto tuh sebagai pencapaian ya, sebagai pencapaian seorang fotografer salah satunya. Nah,
apakah di Sukabumi ini fotografer sendiri itu bisa berkembang atau emang harus keluar Sukabumi? Enggak juga sih. Nggak juga. Untuk berkembang itu saat ini sangat digital banget ya. Jadi kita juga banyak kok orang-orang di mana fotografi tidak harus di kota besar, tapi juga fotografi di daerah-daerah juga bisa berkembang dengan karyanya juga kan. Oke. Yang penting karyanya memang harus dipersiapkan, jadi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus kita harus di luar kota besar gitu. Tapi untuk bisa aja kan wawasan kota besar tapi di daerah juga bisa apa-apa. Gitu. Nah, yang mungkin jarang orang sadari gitu ya. Di Sukabumi ini lebih berat lagi nih pembahasan biarin. Gimana? Nah, Berat-berat malam-malam nih berat. waduh berat. Oh malam Jumat lagi. Iya Jumat ya? Jomblo nggak apa-apa lah. Malam Jumat lagi. Cuma ngikutin doang. Cuma ngingetin doang. Yasinan gitu. Yasinan. Yasinan, Nah, guys. untuk gimana ya? Anjir lupa. Nah, untuk di Sukabumi sendiri akan ada mungkin akan ada ya niatan bikin pameran atau apa untuk seniman untuk fotografer lah gitu. Nah, ini juga sempat menjadi apa ya? Suatu kemajuan industri fotografi. Misalnya contohnya di suatu daerah itu bisa dilihat dari sebagai banyak aktivitas fotografi di daerahnya tersebut kan. Contohnya pameran. Itu pameran di Sukabumi termasuk yang masih disebut jarang lah ya. Iya. Karena memang satu sisi ada beberapa faktor, mungkin tempat atau mungkin yang lain seperti itu. Kita juga banyak hal yang harus dipersiapkan secara pameran itu kan nggak bisa sembarang pameran gitu. Jadi untuk pameran mungkin salah satunya mungkin bisa diterapkan karena bisa bareng-bareng atau bisa mengangkat tema atau yang lain gitu kan. Pameran-pameran foto yang memang harus bisa disiapkan. Iya. Nah, untuk apresiasi orang-orang lokal mungkin ya, orang-orang Sukabumi sendiri untuk mungkin sepengalaman Akang aja gitu. Besar nggak sih apresiasinya ke foto-foto hasil Akang teh? Untuk hasil siapa? Untuk foto, Untuk hasil foto. hasil foto Akang. Alhamdulillah sih dari secara banyak orang cara mengapresiasi sebenarnya kan. Bagaimana kita menyimak menilai kita gitu kan. Banyak orang yang mengapresiasi dengan kata ucapan atau yang lain. Tapi alhamdulillah meskipun itu saya merasakan banyak apresiasi di sana gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Dan juga apa ya, jadi ketika orang saya mendapat kenikmatan banyak saya bisa berbagi cerita tentang pengalaman fotografi dan yang lain, karena yang susah ditemukan itu pengalaman sebenarnya. Pengalaman. Secara teknik kita juga bisa banyak lihat di YouTube dan yang lain, tapi pengalaman itu yang sulit, yang bisa di-sharing gitu kan. Ketika melihat pengalaman motret apa orang belum pernah merasakan kan, kita orang tahu siapa si dianya pernah suatu kemudian hari mungkin aja dia akan mendapatkan posisi seperti itu kan. Ketika kita udah berbagi dia juga udah paham gitu. Ketika motret ada event stage fotografi atau olahraga yang jarang bisa ditemui orang gitu kan. Misalnya motret olahraga bola kan nggak bisa semua orang motret bola. Nggak motret renang nggak bisa motret semua orang renang motret gitu kan. Seperti itu. Jadi ketika itu berbagi pengalaman tuh yang paling menarik itu. Jadi indahnya pengalaman itu, jadi kita merasakan pengalaman yang banyak berbagi itu. Jadi karena untuk skill teknik itu bisa dicari di YouTube, bisa gitu. dicari di internet pun banyak pengalaman yang memang pengalaman yang bikin kita jadi inilah lebih profesional mungkin ya. Oke. Nah, Ada pertanyaan lagi? naon deui ieu teh? Agama Sky. Naon agama Sky? Di YouTube. Sakenal bertanya, apa nikmat dari sebuah foto buat Kang Iman? Nikmat dari sebuah foto. nikmat foto. Nikmat dari sebuah foto. Nikmat dari sebuah foto Bang itu Victor sih, ketika kita tujuan kita untuk memotret tuh tersampaikan. Itu sih. Jadi kita juga punya memotret ada tujuan. Nah, tujuan itu kalau sudah tercapai ya kita juga udah puas itu sebagai fotografer gitu kan. Gitu. Oke. Nah, salah satu untuk mengapresiasi karya-karya fotografer Sukabumi, beli bukunya Kang Iman. Itu adalah salah satu apresiasi. Itu, ya bisa dibilang begitu. Gitu. Ya, Walaupun guys, emang beli beli doang. Masih sedikit lagi sih. Sedikit lagi. Lagi untuk sold out, jadi sekitar 70 lagi lah. Udah boleh. Sampai launching nanti beda harganya lagi. Beda harganya. Katanya dari luar negeri juga Ada dari Swiss, Jepang, Australia. Dia rela bayar lebih ongkos mahal daripada pasti. bukunya kan. Pasti. Ongkos mahal.
Ongkos mahal. Mun urang ngilu ka ditu kumaha. Beli. Oke. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini dengan Kang Iman Firmansyah. Seuri dia. Kang Iman Firmansyah. Nah, minggu selanjutnya mungkin ada siapa tahu gitu. Pokoknya spesial dah. Spesial. Iya. Mungkin mantan pacar. Bisa jadi. Ya sudah, sampai bertemu di Lain minggu waktu. depan, lain waktu, dan jangan lupa tanggal 27 September 2020. Ya mungkin nanti akan di-share ya, informasi yang lebih lengkapnya. Ada siapa aja nanti dan acaranya, dan yang pasti live langsung di Sukabumi TV. Sukabumi TV. Mantap. Nonton guys. Nonton ya. Jangan santai nggak nonton. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Garamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Thank you Sukabumi TV, Cekas mantap.